Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Fadilah. Di sini Bu Fadilah akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia serta cara penanggulangannya. Nah, salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering kita temui yaitu membuang sampah sembarangan. Mengapa sih membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran HAM? Karena membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran HAM ringan, karena secara tidak langsung telah merampas keindahan lingkungan, di mana secara hakiki manusia itu mencintai keindahan. Sampah menjadi salah satu masalah sosial di lingkungan tempat tinggal jika warganya masih sering membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan bau tak sedap di lingkungan rumah. Nah, yang selanjutnya adalah alasan mengapa sih orang-orang membuang sampah sembarangan. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa sampah bukanlah barang yang bernilai sehingga tidak memerlukan perhatian khusus. Yang kedua, mereka merasa bahwa sampah bukanlah tanggung jawab pribadi. Seringkali masyarakat beranggapan, alah nanti paling juga ada tukang sampah yang membersihkan, seperti itu. Yang ketiga, pola pikir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sudah mendarah daging. Biasanya saking seringnya dilakukan oleh orang-orang, jadi orang tersebut mewajarkan hal tersebut. Yang selanjutnya, tidak peduli dengan perilaku sendiri. Yang selanjutnya, yakin bahwa tidak ada konsekuensi membuang sampah sembarangan. Orang-orang yang membuang sampah sembarangan cenderung tidak memikirkan apa sih dampak yang ditimbulkan setelah dia membuang sampah sembarangan. Dan yang keenam, hukuman atau denda yang tidak efektif. Karena hukuman atau denda membuang sampah sembarangan itu tidaklah membuat pembuang sampah ini merasa jerah. Jadi, pembuang sampah sembarangan masih tetap ada sampai saat ini. Yang ketujuh, meniru apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan, jadi hal tersebut dapat dilazimkan oleh orang. Jadi orang tersebut menirukan perbuatan orang lain, padahal perbuatan tersebut jelas-jelas sudah salah. Yang kedelapan, rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Malas ya malas, tapi kalau malas membuang sampah itu hal yang salah ya. Oh, sebenarnya semua malas itu salah. Oke. Yang kesembilan, kurangnya tempat sampah. Biasanya di suatu tempat wisata atau tempat umum lainnya itu keberadaan tempat sampah itu kurang, jadi membuat orang-orang yang berkunjung ke tempat tersebut terpaksa membuang sampahnya sembarangan. Yang ke-10, masih kurangnya pemahaman terkait akibat sampah yang tidak dikelola. Jadi, orang yang membuang sampah sembarangan itu tadi tidak berpikir dampak apa sih yang akan ditimbulkan saat kita membuang sampah sembarangan. Sampah itu sebenarnya bisa hancur nggak sih? Orang-orang yang membuang sampah sembarangan tidak akan berpikir sejauh itu. Jika seseorang berpikir jauh mengenai dampak-dampak sampah yang akan ditimbulkan, maka orang tersebut tentunya tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, yang terakhir adalah upaya-upaya yang dibuat untuk mencegah orang-orang membuang sampah sembarangan. Yang pertama adalah membuat papan larangan membuang sampah sembarangan. Biasanya papan larangan ini ada di pinggir-pinggir sungai maupun pinggir-pinggir jalan yang biasanya banyak ditemukan orang yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu memberi papan yang berisi sanksi pidana dan denda. Biasanya di sebelah tulisan dilarang membuang sampah sembarangan itu ada papan yang berisi sanksi pidana dan juga denda untuk memberikan efek jera kepada warga yang membuang sampah sembarangan.
Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam papan tersebut juga tertulis, selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Yang yang keempat yaitu dikenakan sanksi sosial. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Misalnya, saat ada seorang warga ketahuan membuang sampah di sungai atau di tempat lain yang secara sembarangan, maka orang tersebut akan, diingatkan dan kemudian di saat warga tersebut berkumpul dalam forum, orang tersebut diingatkan di depan umum agar orang tersebut merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, yang terakhir solusinya adalah dengan kita menciptakan bank sampah. Untuk apa sih bank sampah itu? Menurut saya, bank sampah itu membuat masyarakat itu lebih semangat untuk mengumpulkan sampahnya karena sampah yang ditukarkan di bank sampah akan bernilai uang. Jika seseorang itu, akan tertarik jika ada imbalannya begitu. Jika, ada bank sampah kemungkinan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan akan berkurang karena orang cenderung akan mengumpulkan sampahnya lalu menyetorkan ke bank sampah dan tidak membuangnya secara sembarangan lagi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next